above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stones, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all wonders the world has ever known. Above all worlds and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stones, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above crucified, laid behind the stones. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan hidup. Sehingga Tuhan pada hari ini Bapa, kami masih bisa memperingati hari pengorbananmu Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan ini menandai Bapa satu kesadaran kami Tuhan bahwa di hari-hari ini Bapa untuk kami boleh senantiasa lebih menghargai Tuhan. Jikalau Tuhan sepanjang hari-hari yang lalu Tuhan kami senantiasa banyak hal yang mengecewakan Tuhan, kami banyak hal senantiasa melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami Tuhan. Ampuni segala perbuatan kami, pikiran kami, pekerjaan, tutur kata kami Tuhan. Sehingga Tuhan, biarlah pada hari ini Bapa, kami boleh kembali untuk kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Memperbarui hidup kami supaya hari-hari ke depan ini Bapa, kami lebih lagi bisa memberikan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Bapa, setiap hati, pikiran dan hidup kami Bapa, kami satukan, kami tujukan hanya kepada Tuhan. Kami mau pagi ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami supaya kami dibentuk seturut kehendak-Mu. Supaya pagi ini Bapa, melalui ibadah ini Bapa, melalui pujian, mulai penyembahan kami Tuhan, Kau rapi setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga semua yang kami berikan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, kuasai kami, kuasai ruangan kami ini Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami tidak mengizinkan segala sesuatu apapun yang mengambil damai sejahtera kami. Kami menolak segala kuasa apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, baik alat-alat musik apapun Tuhan, multimedia apapun yang ingin senantiasa iblis ingin senantiasa tebarkan teror dan gangguan, semuanya sudah kami patahkan sehati di dalam nama Yesus. Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kami serahkan Bapa ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Kau juga boleh beracara di ibadah-ibadah di tempat lain Tuhan, yang seperti kami boleh merayakan pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tempat-tempat mereka Bapa, seperti Tuhan juga boleh hadir di tempat ini. Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan urapan lawatan Tuhan terjadi dan hadirat-Mu ada kami rasakan pada pagi hari ini. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan percaya. Haleluya, bersama-sama yang percaya katakan amin. Datang dengan hati yang hening, mengingat kasih yang begitu besar, kasih yang dinyatakan di atas kayu salib. Bukan karena kita layak, tetapi karena anugerah-Nya. Yesus rela menderita, menanggung dosa kita, dan memberikan hidupnya bagi kita semua. Di dalam pengorbanan itu ada pengampunan. Di dalam salib itu ada kasih yang memulihkan. Dan di dalamnya kita menemukan hidup yang baru. Salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga lambang kemenangan. Di sanalah dosa kita ditebus. Di sanalah kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Oleh darah salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku.
sungguh besar kasih-Mu kepada kami Allahku, sehingga Engkau rela mengorbankan putra-Mu yang kudus, supaya kami dibenarkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, benar Tuhan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yesus, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sedang jemaat kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Amen, Yesus, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yesus, sungguh indah. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi, benar Tuhan, menjauhi Roh-Mu yang kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
kagum akan Engkau, Yesus. Semua karena kasih-Mu, Tuhan. Kasih yang tidak dapat kami pahami. Sehingga Engkau rela mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib. Menanggung dosa-dosa kami, Yesus. Kau mau kami dibenarkan oleh Allah. Terima kasih, Yesus. Yes, Jesus. Ini kekaguman kami, Tuhan. Ini kekaguman kami, Yesus. Terima kasih. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi, angkat tanganmu. Agungkan Dia. Sungguh besar. Sebabnya Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Kami kagum akan Engkau, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Yes. Kau indah, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Tak dapat kami selami kasih-Mu.
besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga dosa kami yang Engkau tanggung di atas kayu salib. Supaya kami, umat yang berdosa ini dibenarkan oleh Allah. Dan hubungan kami dengan Bapa dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Terima kasih Yesusku. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan dan kami muliakan Engkau. Segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami Tuhanku. Hanya untuk Engkau. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih. Mari sidang jemaat duduk kembali. Kita sudah merasakan kuasa-Nya mengurapi kita. Dan saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan tenangkan hati sejenak. Karena dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, kita mau masuk dalam kekudusan-Nya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yes. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Terima kasih. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari saudara kita undang semua bangkit berdiri. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dalam kekudusan, kami angkat tangan kami Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan selalu berada di dalam hadirat-Mu Allahku. Dalam hadirat, katakan sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Amin. Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah
benar Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Agungkan Dia. Dia yang menyerahkan hidupnya bagi kita, bagi saudara dan saya. Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Oh, sebab Engkau yang layak terima pujian. Yes Jesus. Hormat dan kuasa, amen, sekarang dan selamanya. Yesus, terima kasih. Darahmu tercurah di atas Kalvari, Yesus, Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kau layak terima hormat dan kemuliaan, Yesus. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya terbesar yang Engkau lakukan bagi kami. Di kayu salib Engkau mengorbankan dirimu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Hanya Engkau yang mau kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Jesus. Terima kasih. Karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu, amin, yang selamatkanku, yes, Engkau layak, benar Tuhan, yes, yang ku miliki dan ku hargai. Kami kagum akan Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih, terima kasih. Karya terbesar, terima kasih. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau layak, yang tak ternilai, yang saya silakan beri namanya. Dan ku hargai, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, amin, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau layak, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
kasih Allah yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Engkau telah memberikan anakmu yang satu-satunya untuk menebus dosa kami. Haleluya. Karya terbesar Engkau telah berikan kami Tuhan. Sehingga kami hari ini Tuhan memperingati dan seluruh umat di seluruh dunia memperingati hari kematian-Mu, hari pengorbanan-Mu untuk menebus kami umat manusia yang berdosa ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena karya-Mu Tuhan kami. Karena kasih-Mu kami ada di tempat ini. Pujian sudah kami naikkan, rangkaian ibadah selanjutnya. Tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Engkau ambil alih firman-Mu untuk mengingatkan kami, menuntun kami di saat-saat ini Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berikan kami hati yang terbuka, seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Setiap benih firman itu boleh bertumbuh dan semakin hari semakin berbuah lebat. 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Berkaryalah Tuhan, inilah kami Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Gereja-gereja lain juga Tuhan Kau lawati di mana Engkau telah melawati kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu, silakan belajar bersama-sama. Terima kasih tim Praise and Worship. Salam, selamat pagi buat kita semua. Apa kabar? Luar biasa, terima kasih sudah hadir bersama-sama hari ini. Tepat tanggal 3 April, ya saya bilang Maret. 3 April tahun 2026, oleh kasih kemurahan Tuhan kita masih bisa bernapas, masih bisa beribadah, masih bisa kita memperingati. Ini hari yang sungguh luar biasa. Pesta, kalau di negara-negara luar negeri, kalau pas perayaan kematian Tuhan Yesus, Good Friday, mereka kusuk beribadah. Nah nanti pas Paskah, Easter mereka makan-makan bersuka cita. Tapi hari ini puji Tuhan kita datang semua, hampir kebanyakan kita sudah memakai baju warna gelap. Jadi sebagai simpati kita bahwa Tuhan yang kita sembah dia rela berkorban, dia rela memberikan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Jadi kita ada sampai saat ini itu adalah karena anugerah Tuhan. Jadi bukan karena hebat kita. Mari kita bersyukur dan pagi hari ini saya tidak akan berlama-lama sharing kebenaran firman Tuhan karena dari awal saya mendapat cerita bagaimana Tuhan Yesus sebelum mereka ditangkap, jadi pengorbanannya sungguh sangat luar biasa. Dan bahkan di hari terakhir, sebelum dia mengembuskan napas terakhir, dia tetap menginjil, dia menyelamatkan 2 penjahat yang ada di sampingnya. Jadi bagi kita artinya yang saat-saat ini, jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Karena hari-hari terakhir adalah hari-hari yang tidak gampang, tidak baik-baik saja situasinya. Hari-hari terakhir adalah hari-hari yang begitu genting kalau saya bilang, jahat. Jadi banyak orang yang sudah tidak ada empatinya, sudah tidak tahu sopan santunnya, banyak kejadian-kejadian yang mana tidak biasa kita alami di hari-hari terakhir ini. Tapi pagi hari ini mari sama-sama kita akan membaca sebagian daripada kebenaran firman. Jadi tadi dari rangkaian pujian, jadi kuasa salib, di mana Tuhan Yesus ditangkap, dihianati, ya. Yang mengkhianati mereka, Tuhan Yesus adalah murid-muridnya, yang kita kenal Yudas. Tetapi demikian juga ada yang menyangkalnya dia. Jadi orang-orang dekatnya dia. Tetapi itu semua tertulis, tercatat di Alkitab. Tetapi apa artinya peringatan Good Friday, peringatan Jumat Agung? Kemarin Kamis Putih, sebelumnya adalah Rabu Abu. Apa artinya? Bahwa Tuhan yang tidak ada hubungan
secara langsung darah mungkin sama kita. Dia rela memberikan darahnya untuk menebus dosa kita. Kalau orang Bali dia bilang dia rela jadi caru. Kalau orang Jawa yang masih suka kejawen, dia rela memberikan korban. Kalau di Jawa korbannya dia bisa lembu, kepalanya kambing atau kepalanya lembu dilarung agar selamat. Tetapi Tuhan Allah kita, dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Jadi itu adalah bukti kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita lihat tema kita bulan Maret, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Siapa ingat masih tema kita bulan Maret apa? April, berjaga-jaga dan berdoa. Bulan Maret bertumbuh dalam kasih. Kasih tanpa, makasih Daniel. Bertumbuh dalam kasih bulan sebelumnya. Tetapi bulan Maret kasih tanpa syarat, rela berkorban untuk kita semua. Pagi hari ini jadi tidak jauh tentang bagaimana makna kita diingatkan berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita akan sama-sama baca Pak Abdi di dalam Injil Matius. Pak Abdi langsung aja Injil Matius. Ayat yang Matius 26 mulai 36 sampai 46 Pak ya. Pak Abdi. Matius 26, 36 sampai 46. Ya, Di Taman Getsemani. di Taman Getsemani ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ya, sampailah Yesus ke suatu tempat yang bernama Getsemani, terus Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, ya, duduklah di sini, ya. sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dia berkata kepada murid-muridnya yang mengikut Tuhan Yesus waktu itu, yang diajak adalah ada 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia masuk di Taman Getsemani. Yesus berkata, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terus Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. ya, Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. dia merasa sedih dan gentar. Terus Lalu katanya kepada mereka, ya, hatiku sangat sedih, hatiku sangat sedih. Terus seperti mau mati rasanya. ya, Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. tinggallah dan di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Terus ayat 39. Maka ia maju sedikit, Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, Ya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. terus Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, ya, melainkan seperti yang engkau engkau kehendaki. kehendaki. Ayat 40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, dan mendapati mereka sedang tidur. mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga tidakkah 1 kamu jam sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? dengan aku? Ya, ayat 41. Berjaga-jagalah Ya, dan berdoalah ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oke, makasih Pak Abdi. Segitu aja dulu ya. Tuhan sebelum mereka ditangkap, dia masuk ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Tapi ada 3 orang yang diajak bersama-sama. Jadi pesannya di sini, waktu dia mau masuk Getsemani, Tuhan sudah tahu bahwa dia akan ditangkap pada malam hari itu. Sebagai manusia dia merasa dia tidak mampu tanpa Bapa, tanpa Tuhan. Tetapi kasihnya sungguh sangat luar biasa. Kasihnya sungguh sangat luar biasa. Pada saat itu kasihnya kepada murid-muridnya yang dia kasihi. Jadi demikian juga pada saat ini. Dia sudah mati buat kita. Dia rela
disalibkan, darahnya tercurah di Kalvari buat kita. Jadi ada hal penting yang patut kita ingat di saat-saat kita memperingati kematian Tuhan Yesus hari ini. Jadi Tuhan ingatkan agar kita berjaga-jaga dan berdoa. Jadi Tuhan ingatkan agar kita berjaga-jaga dan berdoa. Sampai berapa kali Tuhan Yesus mengingatkan kita berjaga-jaga dan berdoa? Sampai berapa kali? Nanti kita lihat sama-sama, mari perhatikan. Di Taman Getsemani, jadi waktu Tuhan Yesus mau disalibkan di Taman Getsemani, kita sudah baca-baca, di sana Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya, Petrus apalagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan ingatkan murid-murid pada saat itu, 2000 tahun yang lalu, pesan yang sama juga buat kita yang hidup saat-saat ini. Keadaan dunia saat ini tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Adik-adik semua, keadaan dunia saat ini tidak baik-baik saja. Kemarin sore, ya masuk sore, terjadi gempa di Manado, Sulawesi Utara. Terus perang Iran-Israel masih tetap berlangsung. Kelaparan sudah mulai dirasakan beberapa negara bagian yang lain. Jadi keadaan dunia saat-saat ini tidak baik-baik saja. Ya, puji Tuhan saya sama Pak Abdi waktu ini. Pak Abdi kalau kena macet di Gilimanuk, Ketapang berapa jam Pak ngantrenya? Ya. Kalau hari raya enggak, maksudnya Pak waktu Pak Abdi waktu ini pulang? 1 jam 2 jam, tapi pas waktu pulang 1000 hari itu berapa jam Pak kena macet? 5 jam. Hari raya sudah lewat, tanggal berapa hari raya? Siapa yang merayakan hari raya? Saya merayakan. Ya orang bersuka cita ya tentunya saya harus bersuka cita. Kalau saya tidak ikut bersuka cita, ya hiduplah di dunia luar. Ya, kalau kita merayakan, teman-teman kita merayakan sukacita, merayakan ulang tahun ya, kita harus bersuka cita, bersyukur. Itu namanya hidup, masih diberi kesempatan kita bersyukur. Bapak Ibu, saya tidak mau nakut-nakutin dulu kalau saya pergi ke Jawa, apalagi waktu dulu anak saya udah pulang ke Brebes, ke Jakarta. Dia tidak mau, puji Tuhan dia tidak naik tidak naik kereta dari Surabaya ke Brebes. Tapi dia dari Bali, biasanya dia dari Bali naik pesawat turun Surabaya naik kereta ke Brebes kan, dari stasiun kereta ke kantornya di dekat. Jadi kalau naik becak, kalau matanya melek dikit ya bayarnya ada 10.000. Tapi kalau agak sipit dikit matanya ya 50.000. Jonathan anak saya, anak-anakku panggil satpamku, security, jadi dia naik ojek biasanya. Jadi lebih dekat ke kantor. Ketimbang dia kalau terbang ke Jakarta, dari Jakarta dijemput masuk ke Brebes itu macetnya minta ampun. Ya, pas suasana hari raya. Nah, hari raya sudah lewat. Tanggal 19 Idul Fitri. Sekarang tanggal lupa. Ya, karena sudah gajian lupa ya. Bagi yang dapat gajian rutin. 3 April itu udah berapa? Plus berapa dari hari raya? Udah 2 minggu, udah 14 hari kan? Tapi kenapa kok masih macet di Ketapang sama Gilimanuk? Siapa yang tahu? Ketapang kemarin tanggal 2 jam 1 siang. Saya ngikut kabar Banyuwangi. Itu dari Ketapang sampai lewat waktu dodol itu udah lewat dari Bangsing mau dekat-dekat 14 kilo. Jadi kendaraan yang mau masuk ke Bali, yang keluar dari Ketapang mau ke Surabaya, macet. Akhirnya diarahkan ke, ada beberapa lewat Gumitir akhirnya, ada beberapa lewat Ijen. Di Bali pun demikian, macet, orang mau naik kapal gak ngerti. Saya gak ngerti apa situasi yang terjadi saat ini.
Sehingga akhirnya bis itu karena terhalang oleh truk sama banyaknya kendaraan, dia masuk ke daerah areal perumahan penduduk. Yang mana akhirnya penduduk ngamuk, di stop jalannya, karena kan ramai jadinya jalan kecil-kecil dilewatin bus. Itu yang terjadi di daerah kita, saya ada usaha ngomong jauh-jauh. Itu situasi saat ini tidak baik-baik saja. Jadi pesan yang sama Tuhan Yesus sampaikan, berjaga-jagalah dan berdoalah, yang sama saya sampaikan buat Bapak Ibu. Harusnya akhir-akhir ini kalau kita sebagai pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh hidup taat dan setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Seperti Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya. Jadi peristiwa penting Tuhan Yesus sujud dan berdoa sampai 3 kali di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Dan Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali dan dia ngingetin murid-muridnya sampai 3 kali. Ya, kecenderungan manusia kalau dikasih tahu meboyo kalau orang Bali. Ya, meboyo. Ngomong ya ke. Terus kalau orang-orang Jawa bilang apa? Ngeyel. Ya, sudah 3 kali. Jadi perhatikan, peristiwa sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalib, ini kita harus perhatikan saat-saat ini. Kita harus diingatkan Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan Yesus yang notabene mengajak Petrus, Yakobus sama Yohanes itu udah beberapa kali. Dia disuruh wake up, disuruh berjaga, melek, berdoa. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus ngelihat dia tidur. Saya wajar kalau capek, karena kecapek. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung semua. Sehingga pemberkatan nikah anak kedua, anak kami boleh berjalan dengan baik. Saya tahu teman-teman dari GPT all out ya menolong kita. Tetapi tentunya capek. Tapi di satu sisi, secapek apapun Tuhan ingatkan agar kita tetap awake, berdoa dan berjaga-jaga. Jadi reminder agar berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi waktu kita melek bangun pertama, jadi kegiatan yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Itu artinya, mari kita baca dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36 Pak Abdi. Lukas 21. Ya. Lukas 21, Ya. 34 sampai 36. Ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, terus dan kemabukan ya, serta kepentingan-kepentingan duniawi, serta kepentingan-kepentingan yang tidak perlu duniawi, terus dan supaya hari Tuhan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, terus sebab ya, ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. ya, terus Berjaga-jagalah senantiasa terus sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Sebentar Pak Abdi. Kejadian perang Israel sama Iran Tuhan tahu? Tuhan tahu. Dan itu bahkan berimbas yang luar biasa, Tuhan tahu. Kenapa kok Tuhan izinkan kepada umat-umatnya di seluruh dunia? Karena Tuhan sudah mengingatkan di dalam firman-Nya. Saat ini Tuhan ingatkan buat kita agar berjaga-jaga, senantiasa berdoa, wakes.
Kita tidak bisa menyetop rudalnya Iran, kita tidak bisa menyetop rudalnya Israel. Tetapi yang pasti, puji Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah, itu artinya kita sama-sama masih diberi kesempatan untuk senantiasa mulai belajar taat dengar-dengaran sama Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Lanjut Pak Abdi. Dan supaya Ya, kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. supaya kamu luput dan kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kalau seandainya itu berimbas dalam hidup kita, mohon maaf tentunya nanti akan ada imbasnya. Ya, dengan perang yang keadaan dunia yang tidak baik-baik saat ini di dunia di Timur Tengah tentu berimbas. Ya, imbasnya sudah dirasakan mulai 1 April Bapak Ibu di Indonesia cuma diberi kuota untuk beli bensin itu 50 liter satu hari. Udah itu solar, kalau yang mobil besar industri itu 100 liter satu hari. Itu di Indonesia. Jadi tadinya anak-anak sekolah SD belajar dari rumah, tapi sekarang anak-anak SD boleh belajar tatap muka. Tetapi pegawai negeri itu dibatasin, work from home. Banyak kegiatan-kegiatan sudah mulai dipangkas. Itu imbasnya. Puji Tuhan kemarin tanggal 1 April, sebelum tanggal 1 April, tanggal 31 Maret, saya baca informasi 2 kapal tanker Indonesia diloloskan di Selat Hormuz untuk membawa solar sama bensin untuk Indonesia. Malaysia masih ketahan. Singapura, puji Tuhan dia sudah pakai cadangannya. Vietnam harganya sudah luar biasa, Australia. Di Indonesia Petrolite masih 10.000, belum dinaikkan harga. Tapi Pertamax nih kemungkinan goyang karena dia dikasih kuota sampai tanggal April ini pertanggal berapa? Ada seminggu udah dilihat ini perkembangannya. Jadi itu imbasnya. Coba ulang lagi sekali Pak Abdi tadi, Lukas yang Lukas tadi, supaya kamu kuat bertahan gitu loh. Berjaga-jagalah karena ya Lukas ya 35 coba 35. 21 ya 35. Ayat yang ke-35. Ya. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ini akan menimpa semua penduduk bumi ini, terus Berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Supaya kita beroleh kekuatan. Kenapa kita harus berdoa dan berjaga-jaga, senantiasa rajin beribadah agar kita memperoleh kekuatan. Terus Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Untuk luput dari semua yang akan terjadi. Makasih Pak Abdi. Ya, kalau seandainya itu terjadi semua, kita diberikan kekuatan. Kita anak-anak Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudusnya. Makanya kita mari belajar dengar, berjaga-jaga dan berdoa. Berjalan seiring dengan maunya Tuhan. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus mengingatkan pentingnya berjaga-jaga dan berdoa selalu. Karena situasi dunia tidak baik-baik saja. Saya tidak bikin-bikin, memang situasi dunia tidak baik-baik saja. Kenapa kok Gilimanuk tidak lebaran macet? Kenapa kok gempa tiba-tiba 7,4? Dan ada video tadi pagi baru saya lihat di Teluk di Sulawesi Utara, airnya tuh surut. Orang-orang udah mulai berlarian. Itu kejadiannya mungkin hampir sama kayak di Aceh, tapi puji Tuhan tidak terjadi tsunami. Tetapi saya lihat anak kecil, ya lebih kecil dari Sabrina, kecil, tungkurap dia, posisinya kayak menutupi kepala dan kakinya, ketimpa bangunan.
Saya lihat fotonya di-share oleh hamba Tuhan di Manado. Waktu dia ditemukan dia dalam keadaan tengkurap. Saya nggak tahu imbasnya, pasti gede, orang 7,4, gede sekali itu. Ya perhatikan, Tuhan Yesus mengingatkan pentingnya berjaga-jaga dan berdoa selalu, karena situasi dunia tidak baik-baik saja. Artinya perhatikan apa yang dialami Petrus, jangan merasa kuat, jangan sombong, jangan takabur, jangan ngedabrus jadi orang. Ingat ceritanya Petrus, roh penurut tetapi daging lemah. Mari kita lihat apa yang dialami Petrus dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35 Pak Abdi. Ini ceritanya Petrus sebelum dia menyangkal, kita tahu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, tapi ceritanya kita baca. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Matius 26, 30 sampai 35. Ya, ini ceritanya waktu Petrus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus dan murid-murid saat itu. Apa ya katanya? Petrus akan menyangkal Yesus. Petrus akan menyangkal Yesus. Terus? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, Ya. pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Oke, tunggu sebentar Pak Abdi. Petrus sama murid-murid sama Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Apa yang kita baca barusan? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi kegiatan Tuhan Yesus sama murid-muridnya memuji, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Di sini ditulis sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bait Zaitun. Oke? Jadi kita sering sudah beribadah di rumah dengerin lagu rohani. Itu bukan berarti cukup segitu. Karena keadaan dunia tidak baik-baik saja. Jadi Tuhan maunya iman kita betul-betul sesuai dengan yang Tuhan mau. Lanjut Pak Abdi. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Ya. malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ya, ini Tuhan Yesus ngomong sendiri nih sama murid-muridnya. Ya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Terus? Sebab ada tertulis, Ya, aku akan membunuh gembala Ya. dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. kawanan domba itu akan tercerai-berai. Terus? Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya, Petrus menjawabnya, tapi Petrus menjawabnya. Ya, ini rupanya Petrus ini merasa sok hebat. Wah, aku orang paling dekat nih sama Pak Gembala. Ya, dekat Pak Gembala bukan berarti kita selamat, enggak ya? Ya, ingat, dekat Pak Gembala tidak bisa menyelamatkan. Gereja tidak bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh dekat. Karena kita semasa hidup kita harus saling membangun hubungan yang baik, yang harmonis. Jangan ikut-ikutan sudah pada situasi yang sudah sangat tidak baik-baik ini kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Diajak berdoa tidak mau, diajak memuji Tuhan tidak mau. Tapi perhatikan apa yang terjadi ini. Lanjut Pak Adi. biarpun mereka semua tergoncang Petrus imannya, menjawabnya, terus? biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, Ya, aku sekali-kali tidak. aku sekali-kali tidak, itu kata Petrus dabrus dia. Ya, terus? Yesus berkata kepadanya, Ya, tapi Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. engkau telah menyangkal aku 3 kali. Loncat Pak Abdi ke ayat 69 sampai 70. 69. Ayat yang ke-69. Ya, Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. ya, Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. terus ayat 70.
Tetapi ia menyangkalnya Tetapi di depan ia semua menyangkalnya orang. di depan semua orang. Katanya, Ya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. aku tidak tahu apa yang kau maksud. Terus ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Terus orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, Dan ia Aku- menyangkalnya dengan bersumpah. Terus, aku tidak kenal orang itu. aku tidak kenal orang itu. Terus, Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, ya, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. ya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Maka setelah tadi bersumpah, belum mengutuk, sekarang udah mulai bersumpah dan mengutuk. Terus, Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. oke, makasih Pak Abdi. Petrus yang saja yang senantiasa bersama Tuhan Yesus, dia masuk dalam situasi yang tidak baik. Dia menyangkal Tuhan Yesus sampai bersumpah, sumpah aku tidak pernah kok gereja di GBT Bukit Iman. Sumpah aku tidak kenal lo sama Pak Gembala Wayana Sama. Ya, wajar karena manusia itu kemampuannya terbatas. Makanya di saat-saat situasi yang tidak baik ini, di saat-saat situasi yang tidak enak-enak saja saat ini, mari kita tetap senantiasa awake, berjaga dan rajin berdoa. Peringatan Yesus begitu mengena karena kenyataannya Petrus benar jatuh ke dalam pencobaan. Malam itu ketika ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, Yesus menjauh sedikit dari ketiga muridnya. Dan akhirnya ayam berkokok. Jadi artinya buat kita di sini, roh penurut tetapi daging lemah. Siapa yang mempengaruhi daging kita? Nafsu duniawi kita. Roh memang penurut. Tapi ingat, jangan sampai engkau sia-sia mengiring Tuhan Yesus. Sudah pelayanan, sudah aktif, tetapi akhirnya ikut terbawa, ikut tertampi pada hari-hari terakhir. Jadi perhatikan apa yang dialami Petrus. Jadi Petrus saja seorang murid Tuhan Yesus yang sungguh dekat, yang baik, yang bestie, ya istilahnya bestie. Oh bestie, bestinya Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Sudah bestie itu di depan, woi aku akan rela mati bagi engkau, itu di depan Tuhan Yesus. Tapi pas waktu Tuhan Yesus disalib, diarak, sumpah aku gak kenal orang itu gitu. Jadi perhatikan hal ini. Tuhan ingatkan agar kita berjaga-jaga dan berdoa. Untuk apa? Di saat ada situasi yang tidak baik melewati hidup kita, kita mendapat kekuatan daripada Tuhan sehingga kita luput dari pencobaan itu. Jadi pencobaan itu tidak bisa kita hindarin, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan sehingga kita terluput. Terluput itu bukan berarti tidak kena bahaya. Orang terluput itu, aku luput dari kecelakaan. Itu berarti kecelakaan tetap ada kan? Terluput. Ada gempa bumi. Tapi ada salah satu, Mbak Lilik lah terluput. Puji Tuhan Mbak Lilik terluput dia. Tidak kena atap. Tapi namanya gempa tetap terjadi kan? Saat ini situasi dunia tidak ada yang dapat menyetop. Walaupun Pak Prabowo, mohon maaf, Bapak Presiden kita melakukan diplomasi sana sini. Tapi kalau sudah Tuhan berkehendak, tidak ada yang dapat menyetopnya. Tetapi ada satu kekuatan yang sungguh sangat luar biasa, hal penting yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kalau kita berjaga-jaga dan berdoa,
Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita terluput. Situasi boleh tidak baik-baik saja, tetapi kalau kita memegang teguh janji firman Tuhan, maka kita diberikan kekuatan untuk menghadapi semua, untuk melewati semua. Maka serahkan segala hidup kita, iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Percaya bongkoan, gitu loh kalau orang Jawa bilang. Jadi, sehingga kita tidak dicobai. Dalam Markus 14 ayat 38 firmannya sama, roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging lemah. Pas ngelihat temennya pakai sandal yang baru, pingin. Padahal sandal yang dia beli itu baru kepake. Ya itu daging, suara-suara daging. Jadi di saat-saat situasi yang tidak baik-baik saja, mari utamakan cari Tuhan sungguh-sungguh dan rajinlah berdoa di sini. Dan sampai 3 kali Tuhan Yesus berjuang berdoa. Dan dia berjuang melawan keinginannya sendiri juga. Ya, dalam Lukas 22 ayat 44 berkata, jadi tadi biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendakmu yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus tetap berjuang melawan keinginannya. Dia berjuang melawan keinginannya. Jadi nafsunya dia kekang. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi artinya buat kita mengutamakan keinginan Tuhan daripada kehendak Tuhan daripada keinginan kita. Jadi melawan keinginan kita di sini. Jadi sebelumnya Tuhan ingatkan agar kita tetap berjaga-jaga, roh penurut tetapi daging lemah. Sebelumnya reminder berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus mengingatkan pentingnya berjaga-jaga dan berdoa. Next, sudah itu roh penurut tetapi daging lemah karena keadaan manusia memang lemah sejatinya, gampang dipengaruhi dan terpengaruh. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, kadang-kadang sudah nyata-nyata udah bestie gitu. Akhirnya, aku udah kenal, aku udah pernah ngomong itu. Jadi hati-hati di sini ya. Dan yang terakhir, keinginan melawan keinginannya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Tetapi perhatikan ada, Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Matius 26, bagaimana Tuhan Yesus melawan keinginannya sendiri sampai peluh mata-mata keluar gitu kalau orang Bali. Ya, keluar keringat dingin. Jadi dia berjuang melawan keinginannya, ketakutannya sampai berpeluh darah. Dalam Lukas 22 ayat 44 ditulis sana sampai berpeluh darah. Dia berdoa dengan hati yang sedih, seperti mau mati rasanya. Waktu dia berdoa melawan keinginannya sendiri, dia bilang sampai mau mati rasanya. Tuhan aja, Tuhan Yesus, tapi dia sebagai manusia. Dia berjuang melawan keinginannya sendiri itu sampai mau mati rasanya. Dia berdoa sungguh-sungguh, berjuang melawan keinginannya. Dia berjuang tidak sendirian, tapi puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Waktu dia datang berdoa di Taman Getsemani, dia mengajak murid-murid. Demikian juga saya tidak bisa berjalan kalau tanpa ada Bapak Ibu, kalau tanpa ada rekan-rekan pengurus, kalau tanpa ada rekan-rekan pelayan imam-imam yang mengambil bagian di tempat ini. Saya perlu ditemani sama teman-teman, saya tidak mampu, kemampuan saya terbatas, siapakah saya? Jadi saya perlu teman, jadi dia berjuang seperti Tuhan Yesus. Dia berjuang tidak sendirian, bahkan minta murid-muridnya berdoa dan berjaga-jaga dengan murid-muridnya. Saya minta Bapak Ibu berdoa sungguh-sungguh, doakan saya sehingga firman yang saya sampaikan bukan kehendak saya. Jadi memang firman itu dari Tuhan Yesus.
Jadi dia berjuang dengan kesabaran. Sehingga akhirnya dia membiarkan murid-muridnya tidur lagi. Ingat waktu 3 kali setelah Tuhan Yesus ingatkan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Tapi pas waktu dia datang lagi, dia mendapati murid-muridnya tidur. Kita sudah ngingetin anak-anak kita sudah ngingetin saudara-saudari kita sudah capek, tapi ada masanya akhirnya dia tidak mau dengar, terlelap. Tapi namanya kasih, kita harus tetap ingetin dia. Nah, saat dia jatuh juga kita harus rangkul dia, ingetin dia. Jadi dia berjuang dengan kesabaran sehingga akhirnya dia membiarkan murid-muridnya tertidur. Itu dalam Matius 26 ayat 40. Bangunlah, marilah kita pergi. Itu kata Tuhan Yesus sebelum jam 40. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Makanya 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi buat kita artinya di sini kita tidak bisa mengubah keadaan dunia. Tetapi kita bisa merubah sikap hati kita, respon hati kita. Mari rubah respon hati kita dari respon yang tadinya meboyo, ngedabrus kayak Petrus. Mari kita belajar taat, tunduk kepada otoritas daripada Tuhan. Dengan rajin berdoa, serahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Apalagi di saat-saat kita mau mengambil keputusan-keputusan yang penting di saat situasi yang sulit. Serahkan hanya kepada Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, peristiwa salib Kristus mengingatkan kita tentang perjuangan Kristus dan pengorbanannya. Jadi peristiwa Kalpari ini semua dunia merayakan. Jadi peristiwa salib Kristus mengingatkan kita tentang perjuangan Kristus dan perkorbanannya. Rela mati untuk menebus dosa kita. Jadi agar kita tetap berdoa dan waspada sebelum mengambil keputusan-keputusan yang penting. Kenapa saya bilang mengambil keputusan-keputusan yang penting kita harus tetap senantiasa waspada dan berjaga-jaga dan berdoa. Yesus saja dia tahu dia mau disalibkan. Secara manusia dia tidak mampu, makanya dia datang kepada Tuhan. Saat-saat ini, saat-saat situasi yang tidak baik, saya tidak tahu kapan saya bisa sharing. Dan saya kemarin sebenarnya mau sharing harga beberapa minyak di Asia, tapi akhirnya saya tidak mau membuat Bapak Ibu takut. Tapi yang pasti harga minyak di Indonesia subsidi sampai saat ini tidak naik. Demikian juga tadi pagi saya baca, ya nggak tahu Mas Anton baca apa enggak, listrik naik apa enggak? Harusnya naik, tapi akhirnya diputuskan kemarin harga per kWh tidak dinaikkan. Kenapa listrik naik? Karena dia tidak semua uap, tenaga uap semuanya ada tenaga diesel, ada batu bara. Jadi ada efeknya. Jadi gas sama bensin tidak naik, listrik tidak naik. Ya mudah-mudahan harga komoditas tidak juga terpengaruh. Tapi yang pasti puji Tuhan kemarin saya baca harga tas kresek naik. Ya, kenapa harga tas kresek naik? Harga plastik asalnya dari Timur Tengah, ngelewatin Selat Hormuz, sehingga bahan-bahan plastik. Ya, bukan lambat, tidak bisa lewat, Pak Lili. Yang mau tidur empuk di King Coil, mau tidur empuk di sofa, bahannya itu dari, atau tidur aja, nggak peduli itu bahannya apa. Bahannya bukan dari Indonesia itu dari Timur Tengah, itu bahannya PUM, ya ada memori PUM. Ya saya tahu Pak Oswal pasti bantalnya bantal memori PUM jadi, ya Bu Mega, ya
Burana masih memori foam ya. Memori foam bantal tuh bisa mengingat kebiasaan kepala kita. Ya Jos. Tapi kalau Joshua saya tahu dia orang lapangan, dia mau tidur di atas geladak kapal, tidur ya. Tidak perlu bantal memori foam. Ya. Bahan-bahannya itu dari Timur Tengah. Jadi rupanya imbasnya tas kresek, saya kaget aja. Tapi Tuhan tunjukin harganya. Tas kresek itu harganya mahal. Kalau sekarang mau belanja, minta tas kresek, ini pelan-pelan dia, lagi 2 atau 3 hari itu seminggu ini naik harganya. Karena dia kesulitan bahan baku untuk produksi tas plastik itu. Jadi buat kita di Bali yang mulai 1 April tidak boleh membuang sampah organik ke TPA Suwung, mari kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Ya, mumpung plastik bahan bakunya lagi susah gitu juga saat ini. Itu ikut terpengaruh saat ini ya. Jadi bensin aman, 2 kapal tankernya Pertamina sudah lolos, solar aman. Jadi berapa pengusaha kita yang punya usaha batu bara, harga batu bara naik 16%. Ya, batu bara lagi diburu di Indonesia tuh, batu bara harganya naik 16%. Terus yang punya bahan baku minyak itu, apa namanya, dari sawit, untuk biodiesel sama itu naik 6-7%. Sampai saat itu saya nggak tahu, saya lagi persiapan firman ini, Tuhan pas ngelihat, saya lagi baca, lihat Instagram, muncul informasinya itu. Jadi perang Timur Tengah terjadi, banyak orang kelaparan, rumahnya hancur, tetapi di Indonesia yang punya sawit naik harganya, batu bara naik harganya, yang tadi dikit-dikit tas kresek akhirnya mahal, akhirnya berpikir untuk tas kresek mau tidak mau nanti lama-lama kita pakai tekor. Ya. Daniel tahu tekor ya? Ya, pakai tekor daun pisang dari bungkusnya. Jadi buat kita hari ini mari kita tetap waspada dan berjaga-jaga, tapi tentunya berdoa. Jadi berdoa adalah dasar kita. Pesan nasihat firman, dalam masa-masa yang amat sulit untuk mengambil keputusan, ada banyak hal yang mempengaruhi hati pikiran kita. Tetapi mari contoh teladan Tuhan Yesus. Dia datang berdoa sujud, berdoa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan dia tidak melewatkan waktu-waktu doa itu. Di mana tidak seperti Petrus, dia tetap senantiasa menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok setelah ini, setelah saya menyampaikan firman, saya tidak mau menakut-nakutin, tetapi ini kenyataan yang terjadi saat-saat ini. Jadi mari kita tetap berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan itu boleh mengingatkan kita, dengan kematian Tuhan Yesus, kita sudah dibayar lunas, itu gratis. There is no cost, tidak ada biaya yang kita keluarkan. Tetapi tentunya jangan remehkan pengorbanan Tuhan Yesus dengan sikap kita yang ngedabrus. Apalagi sampai bersumpah, menyumpahi orang-orang mungkin yang tidak baik-baik saja dalam hidup kita. Saya minta tim musik sama-sama kita bersiap, kita naikkan pujian yang barusan sebelum firman kita naikkan. Kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh darah Kristus yang rela mati menebus dosa kita dengan darah yang mahal. Dia menebus dosa kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas karyamu di Kalvari. Terima kasih. Haleluya, glory, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Engkaulah yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Yang tak terhilang, yang ku miliki, pikiranku hari Yesus engkau ku kagumi. Bapak Ibu, mari serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia mengingatkan murid-muridnya agar senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Dengan tulus hati dia mengingatkan, karena dia tahu kemampuan kita sebagai manusia itu terbatas. Sehingga kita, waktu kita berjaga-jaga dan berdoa, kita bisa luput dari hal-hal tersebut. Mungkin keadaan-keadaan saat ini, keadaan dunia mungkin tidak baik-baik. Tapi kalau kita rajin berdoa dan berjaga-jaga senantiasa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita dibuatnya berjaga-jaga senantiasa. Hingga kita diberikan kekuatan untuk luput melewati semua kejadian itu. Karya yang terbesar sudah dia lakukan di Kalvari. Dia memberikan darahnya dan tubuhnya untuk menebus dosa kita. Di depan kita ada hosti dan anggur. Itu adalah perlambang darah Kristus untuk memperingati kematiannya di Kalvari. Kita akan terima pada pagi hari ini. Mari kita serahkan diri kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa di tengah situasi-situasi keadaan-keadaan yang tidak baik saat-saat ini. Namun kami percaya, biarlah kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau memberikan kekuatan. Dan bahkan Engkau meluputkan kami Tuhan dari segala situasi-situasi yang tidak baik-baik. Terima kasih Tuhan. Hosti dan anggur ini ada kuasa yang daripada, yang sanggup mengubahkan dan bahkan menyembuhkan buat kami yang sakit. Memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, bagi kami yang saat-saat ini mungkin masih khawatir, bingung, cemas. Biarlah kuasa itu bekerja saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu di Kalvari Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Layakkan daripada hamba-hamba-Mu yang ada bersama kami pada pagi hari ini untuk membagi-bagikan tubuh darah Kristus ini Tuhan. Sebagai pengingat bahwa korban-Mu sungguh mahal, sungguh berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas karya-Mu di Kalvari. Kami akan menerima persekutuan tubuh darah Kristus dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki, hargai Yesus engkau ku kagumi.
semua dari kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus? Ada yang belum? Kalau sudah, saya jemput kita semua bangkit berdiri dan cari pasangan masing-masing. Kita akan menerima persekutuan tubuh darah Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama dengan keluarga terkasih. Ucapkan syukur kepada Tuhan, kita masih bisa memperingati korban Kristus di Kalpari lewat persekutuan tubuh dan darah Kristus yang ada pada pagi hari ini. Mari kita imani, jadi sakramen perjamuan kudus ini adalah bukan sakramen yang biasa-biasa yang kita lakukan. Namun hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus, rela mati buat menebus dosa kita. Bukan karena kita benar, tetapi karena kasih Kristus yang rela berkorban untuk menebus dosa kita. Kalau kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus, mari angkat hosti yang ada di tangan kananmu lebih tinggi daripada kepala kita. Saya akan membaca kebenaran firman dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Jadi kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itulah Rasul Paulus ingatkan kita mengenai perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi roti perjamuan melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan di dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti, hosti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa tubuhmu ini ada kesembuhan dan biru. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat cawan anggur yang ada di tangan kanan kita. Pegang lebih tinggi daripada kepala kita. Saya akan membacakan kebenaran firman dalam 1 Korintus 11 ayat 25 berkata. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi anggur perjamuan melambangkan darah Kristus yang tertumpah di dalam aniaya salib. Waktu lambung Tuhan Yesus ditombak, dia mengeluarkan darah dan air. Di dalam darah Kristus ini ada kuasa yang sanggup menolong kita, memberikan kekuatan, menuntun dan bahkan meluputkan kita dari situasi-situasi yang tidak baik. Mari kita imani dengan sungguh-sungguh bahwa darah Kristus ini sangat menyanggupkan, memampukan kita. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Ucapkan syukur, naikkan syukur kepada Tuhan. Pegang tangan istri, anak-anakmu, pegang tangan suamimu. Ucapkan syukur kepada Tuhan karena Dia baik. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau rela mati buat kami Tuhan. Engkau menebus kami Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan atas karyamu di Kalpari. Hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi Tuhan. Karena korbanmu kami hidup Tuhan. Dan bahkan Tuhan Engkau mengingatkan kami
untuk hari-hari mendatang agar kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Karena situasi keadaan dunia tidak baik-baik saja, namun Engkau karena kasih-Mu, bukti kasih-Mu, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu dan bahkan Tuhan Engkau memberikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh mengingatkan kami agar kami Tuhan senantiasa berjaga-jaga dan berdoa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu di Kalvari Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Kami yang tadinya lemah boleh kuat pada pagi hari ini. Kami yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kesembuhan yang daripada Engkau terjadi dalam hati jiwa pikiran kami. Kami yang kalut pikirannya Tuhan membuka jalan baru Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami lebih dari pemenang. Karena Engkau yang menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di Kalvari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan seluruh hidup kami dan bahkan permasalahan-permasalahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan bahkan Tuhan di hari-hari mendatang Tuhan kami perlu Engkau saja Tuhan. Mampukan kami sehingga kami betul-betul sungguh-sungguh berjaga-jaga, waspada dan berdoa senantiasa Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak baik. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kota bentengku dan gunung batu keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu di Kalvari Tuhan. Terima kasih Tuhan kebenaran yang terbaik sudah kami terima daripada Engkau yaitu kebenaran firman. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah setiap persembahan itu Tuhan boleh memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau ingatkan juga kami untuk menjangkau jiwa Tuhan. Karena sebelum waktu Engkau disalibkan Tuhan, Engkau menyelamatkan jiwa-jiwa orang penjahat. Biarlah kami Tuhan, haleluya menjangkau mengabarkan Injil Kristus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita belajar memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kristus di hari-hari terakhirnya dia memberikan seluruh hidupnya untuk menjangkau jiwa, demikian juga kita. Sama-sama, mari kita akan memberikan persembahan kita dan waktu selanjutnya saya serahkan buat tim WL yang akan memimpin kita. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Kita berikan terbaik karena kita sudah menerima yang terbaik. Amin. Yang terbaik kita terima dari Yesus. Amin. Yes. Dia rela mengorbankan dirinya agar kita diselamatkan, kita dimenangkan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah.
Newsweek untuk mengetahui apa kegiatan sepekan ke depan. Silakan. Terima kasih tim multimedia, demikian kita sudah sama-sama menyaksikan ya tayangannya. Kita sudah tahu dan beberapa penegasan. Saya akan membacakan bukan tambahan tapi penegasan. Ulang tahun pribadi pertama tanggal 5 April akan dibuka oleh Bapak Oswald Huma yang adalah suami saya. Oke, kemudian tanggal 7 April, ulang tahun yang ke-20 adik kita Hana Lisboa, putri dari Bang Kak Ciko dan Kak Elina. Selamat ya, Hana tidak ada ya hari ini. 9 April ada di sini, ulang tahun yang ke-15, anak dari 15 ya Bu? 14? 16 tahun. Ya, anak dari Ibu Helena, putri Ibu Helena yaitu Sabrina Katarina Sinaga. Kemudian pada tanggal 10 April, wah rame ini. Putri dari Pak Abdi dan Mbak Anita, putra dari Pak Abdi dan Mbak Anita, ulang tahun yang ke-18. Yefta Andalan Setiawan. Happy birthday buat semua. Nanti akan didoakan bersama, kemudian ulang tahun pernikahan sepekan ke depan tidak ada dalam pengumuman kami. Tapi mungkin ada yang berulang tahun pernikahan? Tidak ada ya? Oke, info tambahan ibadah raya GPT Bukit Iman ini adalah perayaan peringatan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, diadakan pada tanggal 5 April di sini di Ballroom Infinity Hotel jam 8.30 pagi tetap Pak ya. Oke, mari kita
memuji Tuhan bersama, beribadah bersama, bersyukur bersama atas kemenangan ini. Amin. Amin. Kemudian tetap kami ingatkan gerakan Bali bersih sampah. Sesuai dengan Pergub Bali nomor 9 tahun 2025. So kita diwajibkan untuk memilahkan ya. Organik, anorganik, residu. Sediakan minimal 3 penampungan sampah di rumah. Kemudian mengolah sampah di sumbernya, kita bagi-bagi. Mengurangi penggunaan sampah plastik seperti arahan Pak Gembala tadi. Karena akan mahal katanya. Kemudian gereja tidak akan menyediakan air minum dalam kemasan botol plastik. Ya. Sekarang masih ada banyak berkat waktu itu, jadi masih ada, dihabiskan dulu. Oke, baiklah, hanya segitu saja info tambahan. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri dong. Ayo, mari sama-sama kita berikan apresiasi kepada semua yang sudah melayani, baik mulai di depan, di panggung, sampai di belakang. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Oke, terima kasih Bu Mega. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pagi ini. Tengah-tengah kita mungkin ada yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kita. Atau ada saudara-saudari kita. Oke, terima kasih. Ya, selamat beribadah bersama kita. Tapi tentunya yang berulang tahun nanti pas Paskah, ya, tanggal 5. Jadi kita akan makan-makan tentunya ya. Ya. Jadi saya undang dengan hormat Pak Oswald ke depan, kita sama-sama dukung dalam doa. Hana nanti tanggal 7 kita doa tersendiri dia. Udah itu ada Sabrina di sini, terus ada Yepta ya. Yepta? Oke. Nanti Yepta nanti sama Hana nanti tanggal 7 kita doakan ya. Yang ada pada pagi hari ini saya undang bangkit ke depan, kita naikkan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memenuhi imanku bersepakat percaya kuasanya untuk terima sekarang kemenangan dari Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Di mana hari ini Tuhan kami memperingati pengorbanan-Mu di Kalvari dengan tubuh dan darah-Mu tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah pada dunia sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga kita semua Tuhan pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih-Mu kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Bapa di surga di depan kami
Kami mohon semua daripada kita, arahkan tangan kita buat anak-anak kita, buat rekan pelayanan kita, Pak Oswald sama Sabrina yang akan berulang tahun di minggu ini tanggal 5 sama tanggal 7. Bapa, Engkau yang baik Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, Pak Oswald sama Sabrina ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan syukur kami naikkan. Dengan pertambahan usia ini Tuhan, kiranya hamba-Mu ini tetap sehat Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, pengharapannya hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah hidupnya Tuhan semakin hari menjadi berkat dimanapun mereka ada Tuhan. Dan Engkau buat berhasil segala apa yang direncanakan dalam hidupnya Tuhan. Dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan semakin naik Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanannya yang jerih lelahnya yang Tuhan telah berikan dalam hidupnya. Karena dia biarlah Engkau saja jadi toladan hidupnya. Karena Engkau rela berkorban, maka hamba-Mu ini Tuhan berkorban sungguh-sungguh untuk kagungan dan kemuliaan nama-Mu. Sabrina juga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah anak muda ini Tuhan berikan ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Haleluya, dia senantiasa menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, menghormati orang tuanya Tuhan, dan rajin Tuhan di dalam setiap hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat saudara-saudari kami. Demikian juga Tuhan ada Hana Tuhan, ada Yepta yang nanti akan berulang tahun. Tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas korban-Mu di Kalvari Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu Tuhan. Untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan. Seperti visi misi daripada Infinity Ministry, owner kami daripada Infinity Hotel ini Tuhan. Untuk menjangkau, rela berkorban untuk menjangkau, menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan Kau berkati hotel ini, ownernya, para karyawan, demikian juga lingkungan di tempat ini. Di tengah-tengah kami ada saudara kami yang baru pertama datang hadir bersama kami Tuhan. Kiranya belas kasih dari dan penyertaan yang daripada Engkau melingkupi, menaungi dan bahkan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, yang sedang dialami saat ini Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan kami Tuhan. Biarlah Engkau tolong saudara kami, hamba-Mu ini Tuhan. Jika sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Demikian juga nanti hari Minggu kami datang kembali beribadah Tuhan, memperingati kebangkitan dan kemenangan-Mu Tuhan. Biarlah sukacita daripada Kristus itu ada dalam hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Setiap kendaraan Engkau telah sertai dan bahkan Tuhan. Di tengah-tengah kami ada orang tua kami Tuhan, ada Tante David yang sudah Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Dan mujizat-Mu Kau nyatakan lebih dari hari-hari kemarin Tuhan. Kiranya pertolongan kekuatan yang daripada Engkau senantiasa memberkati Tante David. Oma Supomo semakin hari semakin sehat Tuhan. Dan sehat karena Engkau Tuhan. Ada Oma Dolpina di rumah, tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Jadi Oma Dolpina punya pengharapan iman yang sungguh-sungguh melekat hanya Engkau. Dalam masa tuanya Oma Dolpina, Oma Supomo, Tante David, Tante Andreas, Oma Jesse juga. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, dia serahkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami mau menerima berkat yang daripada Engkau pada pagi hari ini. Mari kita arahkan kedua belah tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Turun melimpahi kita oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya. Saat ini, esok, lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang mau menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat memperingati Jumat Agung. Dan terima kasih tim Praise and Worship dan seksi acara yang sudah sangat luar biasa.